Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali dengan materi pembelajaran fisika kelas 11 MIPA. Ya, mudah-mudahan kalian dan kita semua tetap sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita khusus untuk mempelajari bagaimana cara menyelesaikan soal dan mengerjakan soal dengan cara tepat dan cepat, dan mendapatkan jawaban yang benar. Soal yang akan kita bahas adalah terusan dari soal yang sudah dibahas, yaitu sekarang akan kita bahas nomor 2 dan nomor 3 pada soal uji kompetensi bab 12. Sudah betul, dengan harapan setelah pembelajaran dimulai, setelah pelajaran selesai, kalian diharapkan lebih mengerti, lebih memahami, dan lebih bisa mengerjakan soal dengan tepat dan cepat dan mendapatkan jawaban yang benar. Baiklah, untuk pembahasan soalnya kita akan bahas berikut ini. Baiklah, kita akan coba sebelum membahas soalnya, kita akan bacakan soalnya nomor 2. Ya, kita coba bacakan identifikasi soalnya. Titik jauh penglihatan seseorang 100 cm di muka atau di depan matanya. Orang ini memerlukan kacamata dengan lensa yang dayanya titik-titik dioptri. A positif 0,5 dioptri, B positif 0,3 dioptri, C positif 3 dioptri, D negatif 3 dioptri, dan E negatif 1 dioptri. Ya, sebelum kita membahas atau mengerjakan soal, langkah yang pertama adalah kita harus mengenali apa yang diinginkan soal nomor 2 ini jawabannya, atau jawaban apa yang diinginkan pada soal nomor 2 ini. Ya, supaya kita tidak keliru dan tidak salah mengerjakan. Yang pertama, kita identifikasi materinya, karena jawabannya, ingat, ada dua jenis kuat lensa, yaitu positif dan negatif. Ya, kita coba identifikasi. Ingat, ada kata kuncinya titik jauh, artinya dia rabun jauh. Saya ulangi, ada kata kunci titik jauh, penglihatan seseorang. Disinilah kata kunci dari soal nomor 2 ini. Artinya jawabannya pasti ke jenis lensa negatif atau kuat lensa negatif. Nah, itu yang perlu kita kenali. Artinya yang mungkin adalah jawabannya yang negatif, yang 2 ini, dan yang positif ini sudah kita tidak lihat lagi, sehingga kita memilihnya hanya pada 2 option ini saja kemungkinannya. Yang ini sudah tidak mungkin benar, artinya kemungkinannya pada pada jawaban option D dan option E. Saya ulangi, kenapa? Karena ada kata kunci dari soal ini pada penekanan materi titik jauh, artinya pada materi rabun jauh. Itu perlu kita cermati, perlu kita pahami. Kemudian jawaban yang diinginkannya adalah dalam bentuk kuat lensa atau daya lensa. Itu udah jelas bahwa kita menjawabnya bukan fokusnya tapi kuat lensanya. Tapi yang terpenting adalah sebelum kita mengerjakan, bahwa jawaban yang mungkin benar ada pada option 2 ini, sehingga kita mudah memilihnya, atau probabilitas kita memilih hanya pada option D dan option E saja. Sementara option A, B, dan C sudah jangan lihat lagi, karena itu pasti jawaban yang salah. Ya, untuk mendapatkan jawaban yang benar, mari kita kerjakan bersama-sama penyelesaiannya untuk supaya lebih memahami dan supaya lebih mengerti dan menjawab jawaban yang benar. Mari kita kerjakan bersama-sama berikut ini. Kita akan bahas jawaban nomor 2 uji kompetensi bab 12. Ya, langkah yang pertama sesuai dari data, kita harus pertama mengidentifikasi data yang ada di soal. Dilihat dari data yang ada di soal, itu ada jarak baca terjauh, yaitu 100 cm. Nah, kemudian ini artinya dia memiliki rabun jauh, sehingga tandanya ini harus S aksen
dan ini harus negatif. Jangan lupa, ini artinya rabun jauh dan dia melihat terjauh, itu artinya di depan mata dan jaraknya 100 meter. Kemudian ini artinya penglihatan dia ketika dia rabun jauh. Nah, kemudian sementara penglihatan jarak terjauh bagi orang normal adalah tak hingga, artinya jaraknya tidak jauh terhingga. Ini orang normal. Nah, kemudian kita coba identifikasi pertanyaannya, bahwa yang ditanyakan adalah kuat lensa atau simbolnya adalah P dalam satuan sudah membentuk dioptri. Ya, itu yang perlu kita lakukan dulu. Nah, karena pertanyaannya adalah kuat lensa, maka yang pertama kita harus mencari jarak fokusnya terlebih dahulu dengan cara bagaimana? Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah rabun jauh, sehingga harus ditandai fokusnya fokus negatif. Kemudian yang berikutnya juga perlu diketahui bahwa ini adalah tak hingga. Jadi S ini adalah tak hingga, sehingga kalau kita masukkan ini dibagi tak hingga, ini seper S aksen. Nah, seper S aksen. Ya, ini adalah seper F. Ya, saya ulangi bahwa bisa jadi untuk tanda negatif ini adalah ini dinegatifkan atau fokusnya dinegatifkan. Kalau misalnya fokusnya dinegatifkan, maka ini jangan dinegatifkan. Artinya kalau misalnya ini tidak negatifkan, maka ini fokusnya harus negatif. Nah, coba kita ini buat negatif karena memang ini adalah jarak bayangan. Maka ini seper F, fokusnya tetap buat positif. Ingat bahwa bilangan dibagi tak hingga nilainya 0, sehingga ini adalah 0. Kemudian ini seper S aksen. Nah, kemudian ditandai dengan negatif dan nilainya min seper 100 cm. Sehingga seper F adalah seper min 100 cm atau F sama dengan min 100 cm. Inilah fokus lensanya atau jarak fokus lensanya untuk digunakan nanti dibuat ke dalam satuan kuat lensa, karena pertanyaannya dalam satuan kuat lensa atau dalam besaran kuat lensa dalam satuan kuat lensa dan ininya dioptri. Nah, setelah kita mendapatkan jarak fokus, maka kita buat bahwa kuat lensa adalah P dalam satuan senti adalah 100 dibagi F, ini dalam satuan senti. Nah, satuannya dioptri. Nah, kemudian dari perhitungan tadi, dari data diperoleh bahwa F-nya adalah negatif 100, sehingga kita mudah saja 100 dibagi min 100 ya. Nah, ini adalah P, sehingga ini satunya dioptri ya, sehingga ini kita coret, tinggal jawabannya min 1 dioptri ya. Inilah kuat lensanya adalah min 1 dioptri supaya dia bisa membaca seperti orang normal. Nah, option yang benar pada soal itu adalah option E, yaitu min 1 dioptri ya. Tidak sulit mengerjakannya kalau kita memahami konsep dasar dari materinya. Saya ulangi, langkah yang pertama identifikasi soal yang ada, kemudian datanya, kemudian pertanyaannya, baru kemudian konsepnya, dan baru kita mengerjakannya. Ya, itulah jawaban
dari soal nomor 2 bab 12 uji kompetensi, sehingga option yang benar adalah di option E, yaitu -1 dioptri. Nah, itulah jawaban yang benar. Kemudian berikutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Ya, sebelumnya kita akan coba mengidentifikasi redaksi soalnya. Ya, seorang penderita presbiopi, saya ulangi, seorang penderita presbiopi dengan memiliki titik dekat 75 cm. Agar dapat membaca pada jarak baca normal, artinya 25 cm, orang itu harus memakai kacamata dengan ukuran, maksudnya kuat lensa, A 2/3 dioptri, B 1 dioptri, kemudian C 1/3 dioptri, kemudian D 3 dioptri, dan E 2/3 dioptri. Ya, sebelumnya sebelum kita membahas soal, kita coba mengidentifikasi bahwa dia adalah presbiopi. Tapi soal ini penekanannya ke hipermetropinya atau ke rabun dekatnya saja. Dilihat kenapa kita bisa tahu, karena jawabannya kita amati jawabannya dalam kuat lensa positif semua, artinya jenis lensanya adalah lensa positif, sehingga jawabannya adalah jawaban yang berbentuk kuat lensa positif. Dan ingat bahwa presbiopi memang dia mengalami rabun dua-duanya, baik rabun dekat ataupun rabun jauh. Tapi penekanan pada soal nomor 3 ini bicaranya tentang rabun dekat. Dijelaskan dari data soal bahwa dia memiliki titik dekat 75 cm, artinya rabun jarak baca terdekatnya sudah tidak normal. Nah, orang normal jarak bacanya 25 cm. Nah, itu penekanan soalnya. Saya ulangi, nomor 3 ini penekanannya pada rabun dekatnya. Nah, ingat bahwa presbiopi dia mengalami rabun dua-duanya, atau rabun dekat maupun rabun jauh. Tapi pada soal nomor 3 ini penekanannya dibahas tentang rabun dekatnya supaya dia normal. Nah, itu penekanan soal nomor 3. Sehingga dalam pembahasannya kita harus ingat ke konsep rabun dekat atau mata kelainan mata hipermetropi. Itulah penekanan soalnya supaya kita tidak keliru menjawabnya. Baiklah, kita akan coba kerjakan bersama-sama penyelesaian atau jawaban dari soal nomor 3 ini. Mari kita akan kerjakan bersama-sama untuk mencari jawaban yang benarnya berikut ini. Kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Ya, nomor 3 materinya di materi presbiop. Ingat bahwa presbiopi dia mengalami dua rabun, yaitu rabun dekat dan rabun jauh. Tapi pada soal nomor 3 ini penekanannya adalah penekanan ke rabun dekat, karena di situ ditekankan bahwa ada titik dekatnya. Nah, titik dekatnya katanya 75 cm. Ini apa artinya? Artinya dia mengalami kita mengerjakan di hipermetropinya, sementara di miopinya tidak dikerjakan. Yaitu yang pertama. Artinya kita harus memahami dan ingat ke konsep mata rabun dekat. Ya, ini artinya mata rabun dekat. Kemudian di data soal juga dicantumkan bahwa dia harus bisa membaca pada jarak baca 25 cm seperti orang normal. Ini artinya PP orang normal atau S-nya orang normal. Nah, dia harus membaca seperti orang normal atau pada jarak 25 cm. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah berapa kuat lensanya. Artinya tetap ditanyakan berapa dioptri kuat lensanya. Ya, seperti soal yang sebelumnya juga, karena kuat lensanya yang ditanyakan, maka tugas kita adalah mencari fokus lensa ini atau mencari fokus lensa yang akan dipakai.
bagaimana caranya? Ya, caranya kita tetap menggunakan persamaan seper-F, yaitu seper S ditambah seper S aksen. Nah, seper S ini artinya titik PP, jadi ini kita masukkan seper 25 tadi cm, kemudian ditambah seper 75 cm. Ya, ini dalam satuan cm. Ya, setelah itu kita buat penyebutnya sama, ini dibagi per 75. Ya, ini dapat 3, kemudian yang ini dapat 1. Nah, kemudian perlu juga diingat kembali bahwa titik dekat ini berfungsi sebagai S aksen. Jangan lupa berfungsi sebagai S aksen. Nah, dalam perhitungan, karena ini sebagai bayangan, maka ini harus dibuat tanda negatif, sehingga ini sebenarnya negatif. Nah, sehingga perhitungannya adalah 3 min 1 per 75 cm. Ini adalah masih seper F. Kemudian kita ini jumlahnya 3 dikurangi 1 adalah 2 per 75 cm. Nah, sehingga berapa F nya kita tinggal balikan, F per 1 sama dengan 75 per 2 cm. 75 per 2 cm inilah fokus lensanya. Nah, karena pertanyaannya bukan fokus lensa tapi kuat lensa, maka langkah berikutnya kita membuat persamaan. Kita buat dalam satuan cm kuat lensanya per F. Nah, ini artinya di cm, satuan cm artinya 100 dibagi ini F nya 75 per 2, 175 per 2. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita sederhanakan, ini artinya 100 kali 2 per 75. Nah, ini nilainya adalah 200, jadi 200 per 75 dioptri. Nah, karena jawabannya di opsinya tidak ada, maka kita coba perkecil. Kita buat bagi 25. Nah, ini kita bagi 25. Kita bagi 25, ini dapat 8. Ini dapat 8 dan ini dapat 3, sehingga jawabannya 8 per 3 dioptri. Nah, kita coba lihat option jawaban. 8 per 3 dioptri ternyata di option tidak ada. Artinya nilai kesetaraannya yang dibuat. Nah, berapa? Nah, kalau kita buat ini jawabannya 8 per 3 adalah 8 bagi 3 dapat 2, sisa 2, sehingga 2 per 3. 2 per 3 kali 2 6 tambah 2 8. 2 per 3 dioptri. Nah, inilah jawabannya. Nah, di option soal nomor 3 yang benar adalah jawaban option A, yaitu 2 per 3 dioptri. Jangan lupa nilainya harus positif karena kita bicara lensa positif, karena kita bicara titik dekat. Kalaupun materinya di materi presbiopi. Nah, ingat bahwa presbiopi mengalami 2 kelainan, yaitu titik jauhnya juga tidak normal dan titik dekatnya tidak normal. Tapi pada nomor 3 ini penekanannya pada pembahasan ketika dia tidak normalnya pada jarak baca terdekat. Ya, tidak sulit untuk mengerjakannya, dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dan terus belajar. Dan untuk berikutnya coba kalian kerjakan tugas soal supaya tujuannya lebih memahami dan lebih mengerti dan lebih mahir mengerjakan soal. 2 soal nanti disediakan dan kalian kerjakan dengan hati-hati dan dengan penuh semangat.